Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurmansyah. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Mligo. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas dari program beasiswa ID Networkers. Ya, sebelum masuk ke pembahasan routing, langkah baiknya kita tahu apa itu routing protokol. Jadi routing protokol ini adalah sebuah aturan yang digunakan agar sesuatu yang dikerjakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi agar jaringan milik kita dan juga jaringan milik orang lain dapat saling mengenal dan juga terhubung sehingga dapat saling bertukar informasi. Kemudian ada routing protokol, di mana routing protokol ini terdapat pada proses routing yang digunakan agar router dapat saling berkomunikasi dan dapat menentukan jalur terpendek dan tercepat dan juga saling bertukar informasi. Kemudian ada jenis-jenis routing. Dalam routing terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada routing statik dan juga routing dynamic. Dalam routing statik, dalam metode routing ini kita harus melakukan konfigurasinya secara manual, seperti menentukan gateway-nya secara manual, destinasinya secara manual. Sedangkan di routing dynamic kita melakukan konfigurasinya secara otomatis. Jadi kita tidak menentukan gateway-nya mau menggunakan yang mana. Jadi semuanya diatur secara dinamis. Dan juga di sini terdapat tabel yang dimana ada routing, kemudian mengarah ke dua cabang, ada IGRP dan juga IGRP. Yang dimana IGRP adalah Interior Gateway Protocol. Kemudian ada EGP atau External Gateway Protocol. Dalam External Gateway Protocol ini terdapat BGP, yang dimana BGP ini digunakan untuk routing jaringan berskala besar. Sedangkan di IGRP ada routing statik dan juga routing dynamic. Dan juga ada distance vector dan juga link state. Dan dalam distance vector ini terdapat RIP, IGRP dan juga IGRP. Dan sedangkan di link state ada OSPF dan juga ISIS. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, routing dynamic memiliki beberapa macam. Di antaranya ada RIP, OSPF, IGRP, BGP dan juga ISIS. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai yang OSPF. Nah, sebelum lanjut kita kenalan terlebih dahulu apa itu SPF. Apa itu SPF? SPF ini adalah apa itu SPF? SPF atau yang biasa dikenal sebagai Open Source First adalah routing dynamic yang mampu menjaga, mengatur dan mendistribusikan informasi routing antar network dan dengan mengikuti perubahan pada jaringan secara dinamis. Jadi ketika ada perubahan dalam jaringan, maka akan mengikutinya secara dinamis. Dan OSPF ini menggunakan algoritma Dijkstra, yang dimana algoritma ini sebagai menentukan jalur terpendek menuju sebuah destination. Nah, kemudian ada yang namanya area. Dalam SPF ini terbagi menjadi dua area, yang dimana ada area backbone dan juga ada area reguler. Dalam area backbone ini merupakan area yang wajib ada dalam jaringan OSPF karena digunakan untuk menghubungkan antar area. Dan dalam area backbone ini tidak diperbolehkan terhubung langsung dengan end device, contohnya seperti PC. Sedangkan di regular area ini diperbolehkan menggunakan end device. Jadi nanti meskipun kita melakukan konfigurasi regular area, kita juga harus tetap menggunakan backbone area.
Nah, pada video kali ini kita menggunakan topologi sebagai berikut, yang dimana terdapat 3 router yang berada di dalam area backbone, dan juga ada area 1 dan area 2 yang dimana di dalamnya ada sebuah PC. Langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Baik, pada lab kali ini saya menggunakan aplikasi simulasi Pinet Lab. Dan di sini saya sudah men-setup topologi seperti tadi. Terdapat 3 router dan 2 buah klien. Dimana untuk IP dari router 1 mengarah ke router 2 menggunakan IP 10.102.1.0/30. Kemudian untuk yang mengarah dari router 1 ke router 3 menggunakan IP 10.103.1.0/30. Sedangkan untuk yang mengarah ke klien yang berada di router 2 menggunakan IP 172.16.1.0/24. Kemudian untuk yang mengarah ke klien di router 3 menggunakan IP 172.16.1.2.0/24. Langsung saja kita remote untuk yang berada di router 1. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa basic config, diantaranya ada IP address dan IP address yang kita tambahkan tadi ini yang berada di router 1. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke konfigurasi OSPF nya. Caranya kita pilih menu routing, kemudian OSPF. Nah, kemudian kita masuk ke tab network. Nah, kemudian kita advertise network yang kita punya tadi. Kita cek lebih dahulu di IP address. Nah, kita masukkan IP 10.102.1.0/30. Nah, dimana IP ini yang mengarah ke router 2. Kemudian kita klik apply dan kita copy, kita buat untuk yang mengarah ke router 3. Kita rubah menjadi 3. Dan IP ini yang mengarah ke router 3. Dari router 1 mengarah ke router 3. Dan kita klik apply dan oke. Nah, kemudian apabila kita cek pada tab interface, maka nanti secara otomatis sistem OSPF akan menambahkan interface secara otomatis ketika kita sudah mengadvertise network kita. Nah, kemudian kita juga bisa memberi autentifikasi kepada interface yang dibagikan ke router 2 maupun ke router 3. Kemudian kita tambahkan untuk interface-nya, kita pilih yang L agar semua konfigurasi nanti mengikuti yang kita buat, yang akan kita buat. Autentifikasinya kita pilih yang MD5. Kenapa MD5? Karena pada autentifikasi mode MD5 ini nanti passwordnya atau autentifikasinya akan terenkripsi. Dan untuk passwordnya contohnya 123. Nah, untuk network tab-nya kita pilih yang point to point karena antar router. Kemudian kita klik apply, kemudian oke. Nah, dapat kita lihat di sini network tab-nya juga sudah berubah, dan di sini juga autentifikasinya juga sudah berubah. Nah, kemudian kita tinggal setting pada bagian router 2 dan juga di router 3. Di sini saya remote dulu di router 2-nya. Kita tambahkan, kita perbesar dulu. Ini saya sudah menyiapkan beberapa basic config, diantaranya IP address seperti tadi. Di sini terdapat 2 IP address, di mana untuk interface header 1 mengarah ke router 1, sedangkan untuk interface header 2 mengarah ke PC atau kliennya. Langsung saja kita masuk ke konfigurasi OSPF-nya di bagian router 2. Caranya masuk ke routing, kemudian OSPF. Nah,
jika sebelumnya tadi kita langsung mengadvertise network yang kita punya, pada bagian kali ini kita harus membuat area terlebih dahulu, karena seperti yang kita lihat dari topologi sebelumnya bahwasanya di router 2 terhubung ke area 1. Caranya kita masuk ke area, jadi kita harus buat terlebih dahulu areanya. Mengapa di router 1 tadi tidak mengkonfigurasi area? Karena secara default area backbone sudah tertambahkan secara otomatis. Contohnya seperti ini. Di sini area backbone sudah tertambahkan secara otomatis. Kita tambahkan untuk areanya area 1. Kemudian area ID-nya di sini saya pilih 11. Nah, kemudian jika sudah, kita advertise network yang kita punya. Kita lihat dulu IP, address, dan kita tambahkan network. Jadi kita tambahkan network yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu. Terus 30. Oh iya, kenapa di sini saya memasukkan networknya? Karena nanti agar seluruh network yang menggunakan IP 10.102.1.0 ini akan networknya akan teradvertise, dan kita klik apply. Oke. Dan juga kita buat untuk yang mengarah ke kliennya, jadi IP nya 12.1.0/4, dan kita klik apply. Nah, kemudian kita cek di interface apakah sudah ditambah secara otomatis. Nah, karena di router 1 tadi mengkonfigurasi autentifikasi, maka di router 2 atau di router yang terhubung dengan router 1 tadi harus juga mengkonfigurasi autentifikasi. Kita tambahkan interface-nya AL, autentifikasinya tadi MD5, jadi kita harus menyesuaikan autentifikasi yang berada di router 1 tadi. Passwordnya 123, untuk tabnya kita pilih yang point to point, dan kita klik apply, dan oke. Karena autentifikasinya juga sudah berubah di sini. Nah, perlu diingat bahwasanya untuk yang mengarah ke end device, contohnya seperti PC, kita harus mengaktifkan parameter yang namanya pasif. Untuk dalam hal ini yang mengarah ke router 2 adalah yang mengarah ke klien adalah header 2. Caranya mengaktifkan interface, untuk cara mengaktifkan pasif, kita klik 2 kali pada interface ini, kemudian kita klik copy. Nah, kemudian pada parameter pasif ini kita aktifkan. Nah, mengapa pada end device kita mengaktifkan parameter pasif? Karena OSPF ini sistem kerjanya nanti mengirimkan hello paket. Jadi ketika kita semisal kita tidak aktifkan parameter pasif, maka nanti sistem OSPF akan mengirimkan hello paket ke end device-nya atau PC-nya. Sedangkan PC tidak bisa mengirimkan hello paket balik. Sehingga dalam hal ini kita aktifkan parameter pasif agar sistem dari OSPF-nya tidak mengirimkan hello paket ke perangkat end device tadi. Dan kita klik apply, dan oke. Nanti flagnya akan P yang namanya pasif. Nah, kemudian jika sudah, di sini kita akan konfigurasi yang berada di router 3. Kita user dulu. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa basic config. Seperti tadi ada IP address. IP address ini untuk interface header 1 yang mengarah ke router 1, sedangkan untuk interface header 2 yang mengarah ke klien PC. Kita caranya sama, kita masuk ke routing SPF dan kita buat areanya terlebih dahulu. Di sini tadi posisinya berada di area 2. Jadi router 3 ini berada di area 2. Dan untuk area ID-nya kita buat 2222.
Kemudian kita tambahkan untuk network kita pilih kita lihat terlebih dahulu IP-nya kita berapa yang kita punya. Kemudian kita tambahkan IP-nya 10 itu 0/30 dan copy, dan kita advertise untuk network yang mengarah ke kliennya. Nah, kemudian jika sudah, kita lihat pada menu interface. Di sini juga sudah muncul secara dynamic untuk interface ketika kita mengadvertise network kita. Karena di router 1 tadi juga mengaktifkan autentifikasi, maka di router 3 yang terhubung langsung dengan router 1 maka juga harus melakukan konfigurasi autentifikasi agar OSPF nya juga berjalan. Kita tambahkan untuk autentifikasinya MD5, juga network tab-nya point to point karena antar router, jadi point to point. Contohnya seperti topologi saling terhubung lah intinya. Router 1 terhubung dengan router 2 dan juga router 3, itu bisa disebut sebagai point to point langsung. Apply, oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya untuk yang mengarah ke interface kita perlu mengaktifkan parameter pasif. Dalam hal ini untuk yang mengarah ke klien PC ada enter 2, kita klik enter 2 dan kita klik copy. Nah, pada parameter pasif kita aktifkan, terus apply, oke. Nanti parameternya akan pasif. Dan kemudian kita dapat mengecek apakah OSPF kita sudah berjalan atau belum. Di sini saya akan mengeceknya terlebih dahulu di router 1. Kita lihat di router 1. Caranya kita masuk ke IP routes. Nah, dan dapat kita lihat di router 1 di sini akan muncul tabel routing baru, diantaranya ada IP 172.16.1.0 dan juga 172.16.2.0. Nah, di mana IP tersebut IP yang berada di router 1 dan juga berada di router 2. Dan dapat kita lihat di sini flagnya ada DAO yang artinya Dynamic Active OSPF. Dan apabila kita cek pada router 2 dan juga router 3, kita coba cek di router 2 terlebih dahulu, IP routes. Dan dapat kita lihat di sini untuk yang berada di router 2 di sini juga akan secara otomatis muncul tabel routing, diantaranya ada IP 10.103.1.0/30 yang dimana IP tersebut point to point dari router 1 ke router 3. Dan juga di sini kita juga sudah mendapatkan network dari router 3. Dan apabila kita cek pada router 3 nanti juga akan sama, yang dimana nanti di router 3 juga akan mendapatkan IP yang digunakan point to point antara router 1 dan router 2 dan juga IP dari klien. Nah, kemudian untuk uji cobanya di sini kita akan melakukan tes antar klien, antar PC. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan uji coba. Untuk uji cobanya nanti klien dari router 2 akan mencoba ngeping ke klien yang berada di router 3. Di sini untuk klien yang berada di router 2 mendapatkan IP 172.16.1.254
dengan gateway 172.16.1.1. Kemudian yang berada di klien router 3 mendapatkan IP 172.16.2.254 dengan gateway 172.16.2.1. Kemudian di sini akan saya lakukan ping dari sisi klien router 2 ke klien router 3, ping 172.16.2.254. Dan dapat kita lihat di sini hasilnya replay atau TTL, yang dimana klien dari router 2 ini sudah bisa berkomunikasi dengan klien yang berada di router 3. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kita ping pada klien router 3, ping 172.16.1.254, maka hasilnya juga akan replay. Jadi antar klien di sini sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian kita akan mengecek untuk komunikasi antar klien ini lewat jalur mana. Nah, kita menggunakan komen trace 172.16.1.2.254. Nah, yang dapat kita lihat di sini dimulai dari IP 172.16.1.1, di mana di sini adalah IP dari router 2 mengarah ke router 1. Kemudian ada 10.102.1.1 yang dimana di sini IP dari router 1 yang mengarah ke router 2. Kemudian ada IP 10.103.1.2 yang dimana IP tersebut digunakan point to point antara router 1 dan router 2. Untuk network untuk IP 10.102.1.2 ini berada di router 3 dengan interface header 1 mengarah ke router 1. Dan juga untuk tujuannya di sini 172.16.254. Dan apabila kita cek pada sisi klien router 3, maka nanti lewatnya akan kebalikan. Kita coba cek ping trace 172.16.1.254. Nah, dimulai dari IP yang berada di router 3 yang mengarah ke klien, kemudian dari IP 10.103.1.1 yang dimana IP tersebut berada di router 1 mengarah ke router 3 dengan menggunakan interface header 2. Kemudian ada IP 10.102.1.2 yang dimana IP ini berada di router 2 yang menggunakan interface header 1 mengarah ke router 1. Juga ada IP 172.16.1.254 yang dimana IP tersebut merupakan IP dari klien yang berada di router 2. Dan mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.